Pernahkah kalian berkunjung ke pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul? Tempat itu bukan sekedar kuburan, itu adalah sebuah kompleks megah di atas bukit yang untuk mencapainya, kalian harus menaiki ratusan anak tangga batu yang curam. Udaranya dingin, berkabut, dan aroma dupa seringkali menyambut para peziarah yang datang dengan nafas terengah-engah. Namun, di antara ratusan anak tangga itu, ada satu titik yang menyimpan rahasia paling kelam dalam sejarah Jawa. Sebuah titik di mana setiap kaki peziarah, entah itu rakyat jelata, pejabat, bahkan raja sekalipun, secara tidak sadar telah menginjak sisa-sisa tubuh manusia. Selama ini, legenda yang beredar begitu heroik. Di video sebelumnya, kita pernah membahas operasi senyap Nyimas Utari yang berhasil membunuh Gubernur Jenderal J.P. Kon menggunakan racun mematikan. Meski dalam kisah itu Utari gugur tertembak saat mencoba meloloskan diri dari benteng Batavia, legenda menyebutkan bahwa misi itu tidak sepenuhnya gagal. Konon, kepala J.P. Kon berhasil dipenggal dan dilarikan secara misterius oleh sisa pasukan Sandi Mataram, dibawa pulang ke Imogiri, dan ditanam di bawah tangga makam untuk diinjak-injak selamanya sebagai simbol kemenangan abadi. Sebuah cerita yang memuaskan ego kita, sebuah penutup yang manis untuk kematian sang pahlawan wanita. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa sejarah tidak selamanya manis? Hingga kini, siapa sosok misterius yang membawa kepala itu tak pernah benar-benar terungkap, dan keraguan mulai muncul. Benarkah daging yang membusuk di bawah batu tangga itu adalah milik orang Belanda? Bagaimana jika sosok yang diinjak-injak selama ratusan tahun itu sebenarnya adalah darah daging kita sendiri? Kitab Babat Tanah Jawi mencatat sebuah fakta yang berbeda. Bukan Kon, bukan penjajah, melainkan seorang pejabat tinggi, seorang bangsawan Mataram yang melakukan dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang prajurit, menjual tanah airnya demi ambisi pribadi. Namanya adalah Tumenggung Endranata, dan ini adalah kisah bagaimana tubuhnya berakhir menjadi alas kaki para peziarah. Untuk memahami besarnya pengkhianatan ini, kita harus mundur ke tahun 1628 dan 1629. Ini adalah era di mana Mataram Islam sedang berada di puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau bukan hanya seorang raja, beliau adalah seorang visioner yang bermimpi menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah satu panji. Namun, ada satu duri dalam daging. Di ujung barat Pulau Jawa, di kota yang dulu bernama Jayakarta, bercokol sebuah kongsi dagang asing bernama VOC. Mereka membangun benteng, memonopoli rempah, dan bersikap seolah-olah merekalah penguasa lautan. Sultan Agung tahu, selama Batavia masih berdiri, Jawa tidak akan pernah merdeka sepenuhnya. Maka, diluncurkanlah serangan pertama pada tahun 1628. Ribuan prajurit dikerahkan, tapi serangan itu gagal. Pasukan Mataram kalah bukan karena kurang berani, tapi karena kurang persiapan logistik dan penyakit. Sultan Agung belajar dari kegagalan itu. Beliau bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tahun 1629, beliau merancang sebuah operasi militer raksasa yang jauh lebih mengerikan. Ini bukan sekadar penyerangan, ini adalah pengepungan total. Strateginya brilian dan kejam. Sultan Agung memerintahkan pasukannya untuk membendung Sungai Ciliwung. Tujuannya mematikan suplai air bersih ke dalam benteng Batavia, memaksa orang-orang Belanda meminum air limbah yang penuh bakteri. Tapi, kunci kemenangan sebenarnya bukan di sungai, kuncinya ada di perut. Belajar dari kelaparan tahun sebelumnya, Sultan Agung diam-diam membangun serangkaian lumbung padi rahasia di sepanjang jalur pantai utara Jawa, Tegal, Cirebon, Karawang. Di sana bertonton beras ditimbun, siap memberi makan puluhan ribu prajurit selama berbulan-bulan. Di atas kertas, Mataram sudah menang, Batavia sudah dikepung, logistik melimpah, moral pasukan sedang tinggi-tingginya.
Jan Pieterszoon Koen di dalam benteng sudah gemetar, menunggu ajal. Namun, sejarah membuktikan bahwa benteng terkuat sekalipun seringkali runtuh bukan karena meriam dari luar, melainkan karena rayap dari dalam. Malam itu, langit di pesisir utara Jawa berubah menjadi merah darah. Bukan karena fajar, tapi karena api. Kabar buruk itu datang berantai ke tenda Komando Mataram, membawa kepanikan yang luar biasa. Lumbung padi di Tegal terbakar, lumbung di Cirebon musnah, lumbung di Karawang rata dengan tanah. Ribuan ton beras yang menjadi nyawa bagi Angkatan Perang Mataram hangus menjadi abu dalam semalam. Para prajurit hanya bisa menatap nanar gundukan abu hitam yang seharusnya menjadi makan siang mereka esok hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Lokasi lumbung-lumbung itu adalah rahasia negara. Tersembunyi di hutan, dijaga ketat, dan tersamar dari pandangan mata-mata musuh. Kapal-kapal Belanda tidak mungkin bisa menjangkau lokasi-lokasi itu tanpa panduan yang akurat. Seseorang telah membocorkannya. Seseorang telah memberikan peta rahasia itu kepada VOC. Dampaknya instan dan mengerikan. Pasukan Mataram yang gagah berani, yang siap menerjang tembok Batavia, tiba-tiba dihadapkan pada musuh yang jauh lebih sadis daripada peluru. Kelaparan. Dalam hitungan minggu, perkemahan pasukan Mataram berubah menjadi neraka dunia. Prajurit yang tadinya kekar, perlahan menyusut menjadi tulang berbalut kulit. Mereka mulai memakan apa saja yang bisa ditemukan. Akar pohon, kulit kayu. Bahkan ada catatan sejarah yang menyebutkan mereka merebus sepatu kulit mereka sendiri demi mengganjal perut. Di tengah kondisi tubuh yang melemah drastis itu, datanglah malaikat pencabut nyawa kedua, wabah. Penyakit kolera dan pes menyebar liar di perkemahan yang kotor dan penuh mayat. Ribuan prajurit terbaik tanah Jawa gugur tanpa sempat menghunus kerisnya. Mereka mati mengerang kesakitan di atas tikar, dikalahkan oleh rasa lapar dan diare yang tak berkesudahan. Cita-cita Sultan Agung untuk mengusir penjajah hancur lebur. Bukan karena Belanda hebat, tapi karena mereka ditusuk dari belakang. Sultan Agung Hanyokrokusumo dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tapi beliau juga dikenal sangat tegas dan menakutkan jika dikhianati. Di tengah kekacauan itu, unit Telik Sandi, intelijen Mataram, bekerja senyap. Mereka mencari tahu siapa yang bernyanyi kepada Belanda. Siapa orang dalam yang memiliki akses ke peta logistik rahasia itu. Semua bukti mengarah pada satu nama. Sebuah nama yang membuat banyak orang di istana terkejut. Tumenggung Endranata. Dia bukan prajurit rendahan, dia adalah seorang adipati, seorang pejabat tinggi yang memiliki akses ke lingkaran dalam kekuasaan Mataram. Seorang pria yang seharusnya menjadi pilar negara, ternyata silau oleh janji-janji emas dan jabatan yang ditawarkan oleh VOC. Motivasi Endranata mungkin klasik, harta, atau mungkin persaingan politik di istana yang membuatnya ingin melihat rival-rivalnya gagal dalam perang. Apapun alasannya, dia telah mengambil keputusan fatal. Dia menukar nyawa ribuan saudaranya sendiri dengan keuntungan pribadi. Ketika Endranata ditangkap dan diseret ke hadapan Sultan Agung, tidak ada pengadilan panjang. Bukti-bukti pengkhianatannya, kehancuran lumbung padi dan kematian massal prajurit sudah lebih dari cukup. Kita bisa membayangkan atmosfer saat itu. Sultan Agung yang hatinya hancur melihat ribuan rakyatnya mati sia-sia, menatap Endranata dengan tatapan dingin. Bagi Sultan, kematian Endranata saja tidak cukup. Kematian terlalu mudah. Pengkhianat seperti ini harus dijadikan contoh abadi. Hukuman yang dijatuhkan bukanlah sekedar eksekusi. Itu adalah sebuah ritual penghinaan yang dirancang secara filosofis.
Endranata dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya tidak dibiarkan utuh. Dia dimutilasi menjadi 3 bagian terpisah, sebagai simbol bahwa integritasnya sebagai manusia telah hancur total. Bagian pertama adalah kepala. Kepala adalah simbol pikiran. Disitulah rencana jahat bermula. Disitulah keserakahan bersarang. Kepala Endranata dipenggal, dipisahkan dari lehernya. Bagian kedua adalah badan. Badan adalah simbol tindakan. Tangan yang menyerahkan peta, tubuh yang membungkuk pada penjajah. Bagian ini dibelah dan dipisahkan. Bagian ketiga adalah kaki. Kaki adalah simbol langkah. Langkah yang salah arah, langkah yang meninggalkan barisan perjuangan untuk menyeberang ke sisi musuh. Sultan Agung kemudian memerintahkan agar potongan-potongan tubuh ini dibawa ke Imogiri. Perlu diingat, Imogiri adalah tempat suci. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir para raja, tempat yang mulia. Lantas kenapa membawa sampah pengkhianat ke tempat mulia? Justru disinilah letak hukuman terberatnya. Kepala dan badan Tumenggung Endranata ditanam di 2 lokasi strategis di area Gapura Supit Urang. Gapura Supit Urang adalah gerbang utama yang memiliki anak tangga, jalur wajib yang harus dilewati oleh siapa saja yang ingin masuk ke area makam utama. Potongan tubuh itu ditanam tepat di tengah-tengah jalur jalan, di bawah batu pijakan, sementara kakinya dibuang ke kolam keruh di sekitarnya. Titah Sultan Agung sangat jelas dan menggema hingga ratusan tahun kemudian. Siapapun keturunanku, para raja, para bangsawan, dan seluruh rakyat yang hendak berziarah ke makamku, mereka harus menginjak mayat pengkhianat ini terlebih dahulu. Ini adalah hukuman karma yang sempurna. Endranata, yang semasa hidupnya mungkin ingin ditinggikan derajatnya dengan bersekutu dengan Belanda, kini justru ditempatkan di posisi paling rendah yang bisa dibayangkan manusia. Di bawah telapak kaki orang lain, diinjak, dilangkahi, dan dihinakan setiap hari selamanya. Lalu, bagaimana dengan nasib J.P. Kuan sendiri? Sejarah mencatat, Gubernur Jenderal yang kejam itu memang mati mendadak, hanya beberapa hari setelah serangan Mataram 1629. Catatan resmi Belanda mengklaim dia mati karena wabah kolera. Wabah yang sama yang membunuh ribuan prajurit Mataram akibat ulahnya sendiri membakar lumbung padi dan mencemari sungai. Namun, banyak yang meragukan laporan medis Belanda itu. Apakah masuk akal seorang jenderal dengan fasilitas kesehatan terbaik bisa mati secepat itu karena diare? Atau jangan-jangan diagnosis kolera hanyalah kedok, sebuah cara VOC menutupi aib bahwa pemimpin tertinggi mereka tewas mengenaskan akibat racun arsenik yang disusupkan oleh agen sandi wanita kita, Nyimas Utari? Entah dia mati karena racun Utari atau karma wabah buatannya sendiri, satu hal yang pasti, jasadnya tidak dibawa ke Imogiri. Jasad Kuen dimakamkan di Batavia, di lokasi yang kini menjadi museum wayang. Mungkin legenda kepala Kuen di tangga Imogiri muncul karena rakyat butuh simbol kemenangan, atau mungkin karena rakyat tertukar. Mereka tahu ada pengkhianat besar yang ditanam di sana, dan seiring waktu, nama Endranata tertutup oleh kebencian kita pada Kuen. Padahal, realita tentang Tumenggung Endranata memberikan pelajaran yang jauh lebih perih daripada sekedar kepala musuh asing. Bahwa musuh terbesar sebuah bangsa seringkali bukan datang dari seberang lautan. Bukan orang asing bermata biru. Musuh terbesar seringkali berwajah sama dengan kita, berbicara bahasa yang sama, dan makan nasi yang sama dengan kita. Hari ini, ratusan tahun telah berlalu. Kompleks makam Imogiri berdiri tenang di atas bukit, diselimuti kabut tipis dan aroma kemenyan. Ribuan orang datang setiap tahun. Wisatawan, peziarah, abdi dalam keraton Solo dan Jogja. Mereka meniti ratusan anak tangga itu dengan perlahan. Mungkin di antara kalian yang menonton video ini pernah ke sana. Mungkin kalian pernah berdiri lelah di Gapura Supit Urang, mengusap keringat sambil memandang keagungan gerbang makam.
Tanpa kalian sadari, saat kalian berdiri di sana, beberapa meter di bawah sol sepatu kalian, terbaring sisa-sisa tulang belulang Tumenggung Endranata. Dia masih di sana, menjalani hukuman abadinya, menjadi alas kaki bagi bangsa yang pernah dia khianati. Sebuah peringatan bisu dari masa lalu, bahwa pengkhianatan mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, tapi sejarah tidak akan pernah memaafkan. Dan tanah air ini tidak akan sudi menerima jasad mereka dengan hormat. Terima kasih sudah menyimak Fault Bone Story. Jangan lupa subscribe untuk menelusuri sisi gelap sejarah lainnya. Sampai jumpa.